Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Malika. Obrolan kita hari ini, usai Prabowo Gibran ditetapkan jadi presiden dan wapres terpilih. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan dibacakan Ketua KPU Hashim Asyari. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%. Prabowo Gibran menang satu putaran dengan total perolehan suara 96 juta suara atau 58%. Penetapan KPU dilakukan 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Penolakan diwarnai 3 hakim dissenting opinion atau berbeda pendapat, antara lain soal bansos dan netralitas aparatur. Peserta Pilpres lain, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, turut menghadiri acara penetapan Capres-Cawapres terpilih di kantor KPU Jakarta. Anies mengatakan kehadirannya untuk menghormati proses demokrasi. Anies Baswedan tidak menutup kemungkinan peluang untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan Prabowo Subianto. Sementara itu Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hadir di KPU. Ganjar mengatakan baik dirinya maupun Mahfud MD belum menerima undangan acara KPU tersebut. Namun, KPU menyatakan telah mengirimkan undangan itu. Nah, usai penetapan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan akan bersiap-siap dan mulai bekerja keras. Ia juga menyatakan ingin mengajak semua pihak bekerja sama. Sementara itu, partai-partai politik bersiap menentukan sikap apakah menjadi koalisi atau oposisi. Masyarakat tentu juga punya peran agar tak sekedar jadi penonton. Lantas bagaimana masyarakat juga perlu bersiap dan bersikap? Kita akan bahas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, usai Prabowo Gibran ditetapkan jadi presiden dan wapres terpilih. Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah, kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Itu tadi Presiden Joko Widodo yang meminta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan Oktober mendatang. Nah, saya sudah bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. Wahyu, gimana nih pantauanmu setelah penetapan kemarin? Agak deg-degan sebetulnya ya. Kok kamu yang deg-degan? Ini yang disahkan siapa, yang deg-degan siapa? Tapi sebagai masyarakat juga deg-degan sih ya memang. Ya oke. Waktu ditetapkan itu Prabowo Subianto katanya bakal menyiapkan dirinya ya dan berencana untuk menggandeng partai-partai politik. Ini nggak hanya dalam koalisinya tapi juga dari luar koalisinya. Mungkin targetnya mempunyai sekecil mungkin oposisi ya seperti pemerintahan tahun ini. Kalau aku concern dia bicara soal akan bekerja keras. Oke, kita simak dulu nih pernyataan Prabowo. Selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah
untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Nah, saat ini kan partai pendukung Prabowo Gibran itu masih sama ya saat pemilu lalu ya. Ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB. Oh iya betul. Tapi sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ingin mengembangkan koalisinya. Jadi nggak hanya partai-partai itu tadi ya. Nah, dia memperkirakan jalinan komunikasi terkait koalisi akan makin intensif setelah penetapan hasil Pilpres Rabu lalu. Tapi setelah penetapan kemarin itu udah ada kepastian sikap masing-masing partai belum sih? Dalam koalisi partai pada Pilpres 2024, PKB dan Nasdem satu gerbong ya bersama PKS untuk mendukung Anies Muhaimin. Ketika di gedung KPU menghadiri penetapan Prabowo, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar menyatakan PKB itu sebetulnya masih ingin menggulirkan hak angket di DPR terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 ya. Nah, tapi usai dari KPU, Muhaimin langsung mengadakan nih pertemuan tertutup bareng Prabowo. Dan setelah pertemuan itu Sepertinya Muhaimin memberi sinyal kuat untuk bergabung ke barisan pemerintahan atau merapat ke Prabowo nih. Kira-kira ada deal-deal apa ya di sana ya? Ya, waktu bertemu Prabowo setelah konferensi pers, Muhaimin menyerahkan satu dokumen ya, yang kata dia berisi 8 program perubahan yang disusun oleh partainya. Sambil menegaskan bahwa PKB dan Gerindra ini selama ini bekerja sama baik di parlemen maupun eksekutif, garis bawah ya, dan ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Nah, sementara itu Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan adanya kemungkinan menjalin komunikasi dengan Prabowo Gibran setelah terlebih dahulu nih bertemu koalisi pendukung Anies Muhaimin. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Saiku belum menentukan sikap apakah partainya akan bergabung ke koalisi atau menjadi oposisi. Nah, keputusan itu masih menunggu Majelis Syuro PKS. Kalau kali ini gabung ke pemerintahan gitu ya, ini ada sesuatu yang baru ya kayaknya. Karena kan di beberapa waktu belakangan ini toh setia di barisan oposisi ya. Ya, dua periode. 2 periode. Nah, PDIP apakah langsung firm memutuskan oposisi? Karena kalau pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia tuh Ujang Kamarudin kan bilang PDIP kalau jadi oposisi tuh bisa jadi galak gitu lah ya ngawasin pemerintah. Peran oposisi macam ini kan sebetulnya yang juga dibutuhkan gitu ya, betul ya? Iya, menurut Ujang oposisi galak itu hal yang bagus ya. Kebatinan PDIP kan ada 2, ada yang mungkin ya harus bawahnya ingin oposisi, tapi di elitnya juga ada yang menginginkan masuk pemerintahan. Tapi ya keputusannya kan ada di Megawati. Jadi gimana Megawati ya peluangnya masih 50-50. Tapi kalau saya melihat bagusnya PDIP menjadi oposisi. Karena di oposisi PDIP lebih lincah, lebih gesit, lebih tanda petik, lebih galak untuk mengawasi pemerintahan. Kan bagus. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada pernyataan pasti apakah PDI mau jadi oposisi atau merapat ke Prabowo. Ketua DPP PDIP Ahmad Basar mengatakan partainya belum menentukan sikap nih terkait soal bergabung atau enggak dalam pemerintahan Prabowo Gibran ya. Menurutnya sikap PDI ini akan ditentukan saat rapat kerja nasional partai yang jadwalnya digelar Mei mendatang. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Partai Banteng masih menempuh jalur hukum lain setelah kemarin kalah di MK. Pada awal bulan ini PDIP melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena KPU dianggap melawan hukum dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Nah, mereka sempat meminta KPU untuk menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi akhirnya ya sudah ditetapkan gitu kan. Iya. Kita tinggal menunggu aja nih jadinya mau di dalam gerbong atau di luar gitu kan. Nah, soal hak angket itu bisa nggak sih sebetulnya jalan terus gitu ya sebagai langkah politik ya setelah langkah hukumnya selesai gitu ya di putusan MK soal sengketa Pilpres kemarin itu? Angket ya, agak ragu-ragu sepertinya ya. Tapi menurut pengamat politik Ujang Komarudin, rencana pengajuan angket ini akan gembos nih di tengah jalan. Kalaupun dilakukan kembali gitu ya, kalau dilanjutkan gitu ya. Iya, komposisinya seperti itu. Iya, karena udah kelihatan ini sedang menimbang-nimbang apakah akan berada atau di luar gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan ini akan solid seperti yang sebelumnya ya. Jalur politik melalui hak angket itu sudah basi kan kalau kata Nasdem. Dan saya kan sudah analisa jauh-jauh hari kan. Bisa dicek di jejak digital saya di banyak media online ya. Bahwa
hak angket itu sulit, berat gitu ya, akan tergembosi. Dan apa yang saya analisa itu sekarang sudah kelihatan titik presisi, mohon maaf ya, analisa saya itu. Kenapa? Ya Nasdem aja sudah nggak mau, nggak ogah-ogahan. Apalagi Nasdem sudah bertemu dengan Pak Jokowi, lalu kemarin juga belum lama ketemu Pak Prabowo gitu, sudah mengucapkan selamat ketika diumumkan KPU tanggal 20 Maret. Itu udah lebih dulu gitu mengucapkan selamat gitu. Dan itu Nasdem gentleman dalam konteks itu. Ya Nasdem sudah realistis tidak akan mendorong hak angket. Apalagi PDIP sampai sekarang nggak jelas. Dan PDIP pun saya dengar gitu ya dari petinggi TKN itu tidak akan mengusulkan hak angket, sudah selesai itu. Faktor kekuatan politik dulu harus dihitung, harus dikalkulasi siapa yang mendorong hak angket itu harus mayoritas kan gitu. Kalau secara politik, secara kekuatan tidak mayoritas ya tidak akan jalan. Kalau tidak akan jalan ya rugi juga, buang-buang waktu kan itu. Dan sekarang kan kelihatan kubu-kubu yang kalah itu tidak seragam, tidak kompak, bahkan cenderung sudah melupakan hak angket dan ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi disitulah saya melihat bahwa gitu ya faktor kekuatan politik yang dominan. Yang kedua sebenarnya faktor keberanian. Berani enggak itu mereka-mereka yang kalah yang akan mendorong hak angket itu konsisten untuk betul-betul mendorong untuk apapun halangannya, apapun hambatannya gitu loh. Oke, kita udah lihat beberapa respon dari parpol ya dan rencana mereka usai penetapan. Meskipun masih belum terlalu clear sebetulnya siapa yang akan berada di mana gitu. Lantas gimana sih dengan kelompok masyarakat gitu? Kita pengen tahu juga bagaimana sikap, pendapat, komentar masyarakat sejauh ini usai penetapan presiden dan wakil presiden. Kita akan kembali untuk membahasnya usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, usai Prabowo Gibran ditetapkan jadi presiden dan wakil presiden terpilih. Saya juga masih bersama news editor Wahyu Setiawan. Apapun nantinya kebijakan serta produk-produk hukum yang dibikin pemerintah baru itu pasti akan punya dampak kepada masyarakat. Jika nantinya kebijakan ini minim keberpihakan rakyat, apa yang bisa kita lakukan? Gimana kalau kita mau memainkan peran koalisi atau oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah? Coba kita tanyakan ini kepada Wahyu Setiawan. Gimana Wahyu? Oke. Soal ini KBR sudah wawancara dengan founder Voice of Demokrasi Indonesia, John Iyas Ganesha. Jadi mereka adalah komunitas orang muda yang peduli terhadap demokrasi dan kerap melakukan literasi melalui media sosial. Berikut pernyataan dia. Partai politik mempunyai pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi dalam kebijakan pemerintah. Dan anak muda punya hak juga untuk itu. Kalau menurut saya, pemuda yang bijak itu adalah pemuda yang harus objektif terhadap kebijakan pemerintah. Dia tidak boleh fanatik buta terhadap kebijakan pemerintah. Dia harus bisa mengawal pemerintah dari setiap kebijakannya. Kebijakan tuh pasti ada pro and kontra. Dalam semua kebijakan pasti ada itu. Karena ada yang senang, ada yang tidak senang atas kebijakan tersebut. Tapi kita sebagai anak pemuda, kita harus objektif nih. Memberikan kritik, saran, dan pendapat untuk membangun. Katakan baik, positif apabila memang kebijakan itu baik. Katakan negatif atau kurang baik apabila kondisinya kebijakan itu tidak baik dan berdampak negatif untuk keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan apabila kita berkata negatif, jangan lupa berikan solusinya. Jadi jangan kamu mudah berkata, tapi lupa untuk berkarya. Dan jangan pula kamu sibuk mengurusi diri sendiri tanpa peduli bangsa dan negara. Kita adalah pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kita harus lebih aware untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Oke, kita jadi kayak punya harapan ya bahwa masyarakat tuh nggak terima beres ya.
udah ada presiden dan wakil presiden, ya udah kita kembali dengan aktivitas keseharian. Nah, tapi konkretnya kita juga pengen tahu ya, masyarakat sipil khususnya kelompok muda bagaimana berkomunikasi dengan pemimpinnya selain media sosial yang sekarang memang cukup manjur sebagai penyambung lidah rakyat ya, lewat viral-viral dan biasanya berbuah manis ya di beberapa kesempatan. Apalagi kira-kira kita jangan sampai kekurangan langkah gitu kan? Oke, untuk ini John juga menyebut langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh orang muda secara bersama-sama ya. Negara demokrasi itu mengedepankan musyawarah mufakat dan memberikan kebebasan HAM, dan di mana kita salah satunya adalah memberikan pendapat. Itu menyehatkan sebagai pengelolaan negara untuk negara kita yang lebih baik untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Dan kita ketahui bahwa apabila tidak ada kritik atau pendapat, itu akan membuat pemerintah itu otoriter, bisa menjadi abuse of power. Cara mengawal kebijakan pemerintah adalah berikan kritik, masukan, saran, pendapat yang membangun. Apa aja sih yang bisa dilakukan anak muda untuk mengawal kebijakan pemerintah? Yang pertama, kita bisa melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Kritik, masukan, atau potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik itu harus ditingkatkan dengan kita melaporkan. Bahwa ORI ini salah satu lembaga, kalau kita dirugikan atas pelayanan publik, kita bisa melaporkan ke ORI, Ombudsman Republik Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuat kajian komprehensif yang terhadap kebijakan pemerintah tersebut melalui policy brief atau policy paper yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah. Kemudian anak muda bisa melakukan demonstrasi yang tertib, di mana dia bisa menyuarakan pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya melalui datang ke jalan dan menginformasikan apa saja sih keluhannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, melakukan audiensi kepada pemerintah. Nah, kita bisa melakukan atau bersurat terlebih dahulu kepada pemerintah untuk dilaksanakan audiensi kepada mereka untuk menerima audiensi dari anak muda, baik dari BEM, organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kita bisa membuat tulisan, artikel, esai, opini kepada pemerintah melalui media massa, melalui koran, ataupun sebagainya. Kalau kita lihat kan semua dunia itu bisa digenggam dalam HP kita. Kita bisa menulis di media sosial kita, di koran, ataupun di website-website yang bisa menerima artikel, esai, opini. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bisa menyuarakan melalui platform edukasi di media sosial. Yang ketujuh, kita bisa melakukan pengaduan masyarakat melalui media center atau layanan pengadaan pemerintah, di mana biasanya di setiap instansi pemerintah itu ada pengaduan. Nah, kemudian kita bisa melakukan public hearing. Kita datang di public hearing, misalnya itu adalah merupakan sarana kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPR. Kita bisa menyuarakan pendapat, kritik, saran kita untuk mengawal kebijakan pemerintah. Dilaksanakan secara berkala oleh DPR. Kemudian ada masa reses DPR. Kita kan sudah memilih wakil rakyat kita duduk di Senayan, di anggota legislatif, baik itu di provinsi dan kabupaten kota. Maka dari itu kita apabila ada aspirasi, kita bisa datang ke masa reses mereka dan menginformasikan mereka datang ke daerah pemilihan kita, daerah kita, di kelurahan atau di kecamatan kita, mereka datang, kita bisa mensuarakan di sana. Ini yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, kita bisa datang ke seminar, webinar, di mana pembicaranya itu adalah pemerintah atau presiden, wakil presiden, ataupun gubernur, wali kota, atau bupati. Kita bisa bertanya dan memberikan masukan di sananya. Mungkin itu untuk jawaban apa saja yang bisa dilakukan anak muda untuk mengawal kebijakan presiden, wakil presiden. Wah, banyak banget masukan yang udah disampaikan John. Banyak langkah yang bisa dilakukan oleh kelompok muda. Nggak hanya sekedar kirim komentar atau curhat nantinya di media sosial. Kita juga bisa menuliskan opini, esai, dan sebagainya sampai melakukan public hearing. Nah, kamu juga bisa berbagi pendapat. Bagaimana kamu memainkan peran sebagai oposisi, sebagai watchdog, sebagai rakyat yang pasti akan terkena dampak dari kebijakan pemerintahan baru ini. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayanganmu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Malika, dan News Editor Wahyu Setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan.